Desa Sumbersari dikenal sebagai desa dengan segudang potensi alam. Mayoritas penduduknya adalah pekebun, petani, dan pelaku UMKM. Tidak heran jika Desa Sumbersari dinobatkan sebagai Desa Proklim tahun 2023, sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan iklim lingkungan yang menyertainya. Proklim memberikan makna bahwasannya kualitas peningkatan hidup dapat dilaksanakan dengan kegiatan yang berbasis masyarakat, sehingga bisa menjadikan potensi alam lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sampaikan karena apa? Karena Desa Sumbersari untuk tahun ini dinobatkan sebagai kampung iklim. Mengapa Desa Sumbersari dinobatkan sebagai kampung iklim? Karena Desa Sumbersari sudah memenuhi persyaratan apa-apa yang harus ada sebagai kampung iklim. Di antaranya di Sumbersari ada dam penahan air. Terus ada juga lahan tanpa bakar, artinya masyarakat menanam tanaman tapi tanpa dibakar. Yang ketiga, di Desa Sumbersari juga ada lahan wanatani atau kegiatan penanaman wanatani. Kemudian yang keempat, di Desa Sumbersari juga ada penggunaan pupuk organik untuk memupuk tanaman-tanaman yang saat ini untuk mencari pupuk sangat sulit sekali. Dan kalaupun ada, harganya mahal. Kemudian di Desa Sumbersari juga ada kegiatan ibu-ibu PKK, yaitu kerajinan pengolahan limbah plastik atau sampah. Di antaranya ada pembuatan tas dari bekas bungkus kopi dan sebagainya. Ada juga dari kardus yang sudah tidak terpakai lagi. Itulah mengapa Desa Sumbersari bisa ditetapkan sebagai desa kampung iklim. Kami berharap semoga kedepannya dengan adanya kampung iklim ini, kegiatan kampung iklim ini, Sumbersari menjadi lebih baik lagi sesuai dengan slogan kami, yaitu Sumbersari Berseri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak potensi yang sudah dikelola dan dikembangkan masyarakat Desa Sumbersari. Antara lain di sektor pertanian, perkebunan, penggunaan pupuk organik, pengolahan limbah plastik menjadi bahan kerajinan, serta kegiatan UMKM, pembuatan tahu, dan aneka macam keripik dan kerupuk. Masyarakat Desa Sumbersari dalam pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan tidak melalui proses pembakaran, melainkan menerapkan pola membuat rumpukan di sela-sela lahan yang akan ditanami. Di Desa Sumbersari terdapat dam penampungan air secara alami yang dapat dimanfaatkan sebagai penampungan air, penyiraman tanaman pangan, dan hortikultura, serta bisa digunakan sebagai tempat memancing karena terdapat habitat ikan yang masih terjaga kelestariannya.
Dalam mengembangkan budidaya perkebunan kelapa sawit rakyat, masyarakat Desa Sumbersari sudah mampu membuat pembibitan benih kelapa sawit. Dimulai dari proses pengadaan kecambah unggul, pengolahan tanah dalam polybag, penanaman, penyiraman, dan pembesaran bibit sampai siap tanam. Walaupun dilakukan dengan proses dan mekanisme secara tradisional, namun menghasilkan tandan kelapa sawit yang berkualitas. Selain di bidang sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat Desa Sumbersari juga bergerak dalam bidang peternakan dan perikanan. Bidang peternakan tersebut antara lain ternak sapi, kambing, walet, dan unggas. Untuk bidang perikanan yaitu budidaya ikan nila. Manfaat lain yang didapat dalam beternak yaitu adalah memanfaatkan kotoran kambing, sapi, walet sebagai salah satu bahan pupuk organik yang digunakan untuk memupuk tanaman pangan, hortikultura, tanaman kebun, dan lainnya. Dikarenakan mahalnya harga pupuk yang bersubsidi di kalangan masyarakat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini apa ya, Pak? Oh, ini kotoran walet, tai walet ini Gunanya untuk apa ya? untuk pupuk organik segala macam tanaman. Kok bisa Bapak tercetus ini untuk pupuk organik? Oh, dulu saya coba-coba buang kotoran tai walet ini ke tanaman kelapa, nanam kelapa. Ternyata kelapa itu setelah ditabur sama kotoran tai walet ini sangat subur sekali. Berhubung kami sekarang ini kalau mau cari pupuk yang subsidi Susah ya, Pak? susah dicari. Jadi- Adanya yang non subsidi itu mahal sekali, tidak terjangkau bagi kami petani ini. Jadi alternatifnya ini kotoran Ya. burung walet. Kotoran tai walet ini sangat bagus untuk segala tanaman, sayur-sayuran, cabai, sawit, kelapa, bibit duren, bagus. Ini perkembangannya lumayan. Bisa kita lihat proses pemberian pupuknya, Pak? Boleh? Itu yang itu kelapa sawit. Perkembangan UMKM Desa Sumbersari juga tidak mau kalah bersaing dengan UMKM desa lainnya. Adapun produk yang dikembangkan antara lain pembuatan tahu yang memiliki nutrisi tinggi dan harga ekonomis. Selain itu, ada produk aneka macam keripik dan kerupuk, di mana pengolahan tahu tersebut juga digunakan untuk jenis keripik tahu. Selain keripik tahu, ada keripik pare, bayam, pisang, dan singkong, di mana bahan dasar tersebut dihasilkan dari kegiatan pertanian. Jadi, dalam bidang UMKM dan pertanian terdapat kerjasama yang saling menguntungkan. Permisi, Pak, saya dari kantor kepala desa. Bisa bicara dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Supardi. Oh ya. Pabrik tahu ini namanya pabrik tahu apa, Pak? Pabrik tahu ini namanya Sumatera Tahu. Dalam sehari berapa karung kedelai yang dihabiskan? Sekitar 2 karung kedelai dalam per hari. Itu bisa berapa biji tahu, Pak? Itu mau dihitung ya banyak, itu ribuan biji itu. Penghasilan Bapak per hari? Per hari minimal kurang lebih sekitar 1,5 juta lah. Iya, iya. Bersih atau Itu Masih ada? masih kotor itu, belum ada potongan itu. keuntungannya berapa, Pak? Keuntungannya sekitar 1 juta lah. Iya, iya. Iya. Terima kasih ya, Pak ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Terdapat juga UMKM yang berbasis kreativitas, yaitu kerajinan tangan, pembuatan tas dan tempat tisu.
jenis produk tas. Ada yang dibuat dari bahan dasar, plastik, dan kardus. Sehingga memanfaatkan limbah tersebut menjadi barang yang mempunyai nilai seni estetik dan nilai ekonomis yang bisa menambah penghasilan warga setempat. Owner dari kerajinan tangan tersebut adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sumbersari. Ada ide untuk memanfaatkan limbah-limbah bekas ya. Terus ini dari bekas bungkus sabun ya, sama aja bikin sendiri juga. Jadi ini produknya sampean ini dipakai sendiri apa dijual? Awalnya untuk pakai sendiri awalnya, tapi kalau misalkan seandainya ada yang pesan atau pemesanan dari orang bisa juga dibikinin. Oh, jadi bisa misalnya ada yang mau pesan bisa menghubungi sampean ya? Bisa. Oke. Selain dalam pengembangan produk UMKM, ibu-ibu PKK juga berperan aktif dalam melestarikan tanaman obat keluarga atau yang disebut juga dengan toga. Selain toga, di Sumbersari terdapat juga rumah tanaman yang terdiri dari jahe, kunyit, lengkuas, dan tanaman rempah lainnya yang sangat berfungsi untuk kesehatan keluarga. Tujuan dari kegiatan-kegiatan Ibu PKK tersebut adalah untuk mewujudkan rumah tangga pangan lestari. Masyarakat Desa Sumbersari merupakan bentuk dari masyarakat paguyuban, di mana warga masyarakatnya sangat giat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di antaranya tidak membuang sampah sembarangan dan guyup rukun bergotong royong membangun desa. Tidak terkecuali tua, muda, semuanya bersatu padu dalam mensukseskan program Kampung Iklim untuk mewujudkan visi misi Desa Sumbersari Berseri.